Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa di dalam sharing khotbah Minggu 9 Agustus tahun 2020. Nah, tema kita hari ini adalah bekerja untuk Tuhan yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Di ayat-ayat tersebut, Paulus berbicara tentang relasi pekerjaan antara seorang hamba dengan tuannya atau atasannya. Sementara di dalam ayat-ayat sebelumnya, Paulus berbicara tentang relasi dalam anggota keluarga, seperti relasi suami dengan istri, relasi orang tua dengan anak, demikian sebaliknya. Dan tentu ini bukan sebuah kebetulan. Karena sebelum kita bisa berelasi dalam dunia pekerjaan dengan orang lain atau dengan atasan kita, maka kita harus terlebih dahulu bertumbuh dalam relasi dengan anggota keluarga kita. Nah, sekarang mari kita belajar membangun relasi di dalam pekerjaan, yaitu bekerja untuk Tuhan, bekerja untuk atasan kita yang ada di dunia sebagai refleksi dari bekerja untuk Tuhan. Nah, kita akan belajar 4 prinsip bekerja untuk Tuhan dari ayat-ayat tersebut. Nah, mari kita mulai dengan prinsipnya yang pertama yang terdapat di dalam ayat 22. Di situ dikatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Nah, perhatikan di ayat 22 tersebut kata hamba-hamba yang dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani adalah doulos, yang berarti pelayan yang berstatus paling bawah di mana tidak ada lagi bawahannya. Dengan demikian, prinsip pertama dalam bekerja untuk Tuhan, siapapun kita, apapun status kita, adalah bekerja dengan sikap hati seorang hamba. Tugas utama hamba adalah melayani. Dengan demikian, bekerja bagi orang Kristen adalah sebuah pelayanan. Apapun pekerjaan kita, apapun jabatan dan pekerjaan kita, maka ketika kita bekerja, maka kita sedang melayani Tuhan. Dan pengertian hamba atau doulos itu dijelaskan lebih dalam di dalam Lukas pasal 17 ayat 10 yang berkata, "Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Nah, di situ dikatakan bahwa kita ini sesungguhnya adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kata Tuhan. Nah, kenapa Tuhan berkata begitu? Karena sesungguhnya Tuhan bisa melakukan apa saja tanpa bantuan kita. Itulah artinya bahwa kita tidak berguna, tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak mau melakukannya tanpa kita. Dia butuh hamba-hamba yang melayani
Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita kadang-kadang menempatkan diri kita bukan sebagai hamba, tetapi sebagai bos, sebagai atasan ketika kita bekerja. Nah, meskipun kita adalah seorang atasan atau pejabat di suatu pekerjaan, maka kita harus memiliki sikap hati seorang hamba. Karena di atas kita masih ada Tuhan yang besar, yaitu Allah itu sendiri, yang sanggup melakukan segala sesuatu tanpa kita. Lalu Dia ingin kita melakukan untuk Dia sebagai seorang hamba. Karena itu mari kita membangun sikap hati seorang hamba dalam melakukan pekerjaan kita di muka bumi ini untuk Tuhan. Sekarang mari kita lihat prinsipnya yang kedua di dalam bekerja untuk Tuhan. Mari kita kembali membaca di ayat yang ke-22 dalam kalimat berikut. Taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Nah, perhatikan kata taatilah Tuanmu yang di dunia ini. Siapakah yang dimaksud dengan Tuanmu di situ? Dia bukan sekedar Tuan atau atasan di dunia ini saja, tetapi Tuanmu di situ berarti juga Yesus itu sendiri, seperti yang disebut dalam ayatnya yang ke-24 dalam Kolose 3 seperti berikut. Kristus adalah Tuan dan kamu hambanya. Nah, dari ayat itu kita belajar prinsip kedua bekerja untuk Tuhan adalah bahwa kita bekerja untuk Tuhan, bekerja dengan motivasi menyenangkan Tuhan dan takut akan Tuhan. Nah, sebagai hamba kita punya Tuan atau atasan di dunia ini. Ketaatan kita kepada Tuan kita di bumi ini adalah cerminan ketaatan kita kepada Tuhan kita di surga. Nah, ketaatan kita kepada atasan kita di bumi itu adalah salah satu cara kita untuk menyenangkan dan takut akan Tuhan. Nah, kita harus taat dalam segala hal kepada atasan kita, kecuali kalau atasan kita meminta kita melakukan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Seperti dijelaskan dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 29 yang berkata, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, bagaimana dengan kita? Kadang-kadang ada di antara kita yang tidak mau taat kepada atasan kita di dunia ini. Itu berarti kita sedang tidak taat kepada Allah kita di surga. Sebagian kita melakukan pekerjaan kita karena takut akan atasan kita, yaitu takut dipecat, sehingga melakukan apa saja yang diminta oleh atasan kita meskipun kita tahu itu salah. Karena itu, mari kita bekerja dengan ketaatan kepada Tuhan, dengan motivasi menyenangkan Tuhan dan takut akan Tuhan. Itulah prinsip yang kedua di dalam bekerja untuk Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat prinsipnya yang ketiga, bekerja untuk Tuhan, yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, dari ayat itu perhatikan kalimat perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dari kalimat itu kita belajar prinsip yang ketiga dalam bekerja untuk Tuhan adalah kita harus bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Nah, pekerjaan kita adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Karena itu marilah kita lakukan pekerjaan kita dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Apa maksudnya bekerja seperti untuk Tuhan? Ketika kita bekerja untuk Tuhan, maka pastilah kita akan melakukan yang terbaik untuk menyenangkan Tuhan kita itu. Dan kita lakukan dengan rasa takut. Dan itulah yang dimaksud bekerja dengan segenap hati. Sama seperti kita melakukannya untuk Tuhan, demikianlah
kita melakukan pekerjaan kita yang ada di bumi ini, termasuk kepada atasan kita, kita lakukan seperti untuk Tuhan, yaitu dengan segenap hati. Nah, dengan sikap segenap hati seperti itulah kita lakukan pekerjaan kita di dunia ini. Kita bekerja segenap hati, bukan dengan setengah hati. Itulah cara kita bekerja untuk Tuhan. Nah, karena itu mari kita semua umat Tuhan, pengikut Yesus, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita bekerja, siapapun atasan kita, kita harus melakukan pekerjaan kita dengan segenap hati, bukan setengah hati, seperti kita melakukannya saat kita lakukan untuk Tuhan. Dan itulah prinsip yang ketiga di dalam bekerja untuk Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat prinsipnya yang keempat dari bekerja untuk Tuhan yang terdapat di dalam ayat yang ke-24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Nah, dari ayat tersebut perhatikan dalam ayat 24 kalimat yang mengatakan bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Nah, dari ayat tersebut dan kalimat tadi, kita belajar prinsip yang keempat dari bekerja untuk Tuhan adalah kita harus bekerja untuk upah surgawi, bukan upah duniawi semata. Nah, ini prinsip penting dalam hidup kita, bahwa ketika kita bekerja di dunia ini bukan semata untuk mendapatkan upah dari pekerjaan kita, tapi kita harus fokus kepada upah yang dari Tuhan di surga nanti. Seperti dikatakan dalam ayat ini, yaitu Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Puji Tuhan, pekerjaan dan perbuatan kita selama di dunia ini, semua yang kita lakukan yang baik di dunia ini akan dihargai oleh Allah dengan upah nanti ketika kita sampai di surga. Karena itu di ayat 25 tadi dikatakan, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Berbuat kesalahan berarti kita tidak melakukan pekerjaan kita untuk Tuhan dengan prinsip-prinsip tadi, sehingga kita akan menanggung kesalahan kita itu, yaitu tidak akan mendapat upah dari Tuhan, yaitu upah surgawi nantinya. Karena itu, mari kita bekerja untuk upah surgawi sebagai anugerah Tuhan. Upah yang kita terima sangat bergantung kepada pekerjaan kita selama kita hidup di bumi. Namun ingat, bukan berarti pekerjaan kita itu atau perbuatan baik kita itu yang menyelamatkan kita dan yang membawa kita ke surga. Tidak, hanya percaya Yesus saja yang bisa menyelamatkan kita dan membawa kita ke surga. Nanti ketika kita di surga, kita akan menerima upah karena perbuatan baik kita, pekerjaan baik kita, pelayanan baik kita ketika kita hidup di muka bumi ini. Puji Tuhan, bagi kita orang Kristen, kita bekerja untuk Tuhan selama kita di dunia ini bukan supaya kita diselamatkan, tetapi kita bekerja untuk Tuhan di dunia ini sebagai tanda syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Dan nanti ketika kita sampai di surga, Tuhan akan memberikan upah kepada kita berdasarkan apa yang kita kerjakan di muka bumi ini.
Puji Tuhan, kita sudah belajar 4 prinsip bekerja untuk Tuhan, yaitu yang pertama bekerja dengan sikap hati seorang hamba, yang kedua bekerja dengan motivasi menyenangkan Tuhan dan takut akan Tuhan, yang ketiga bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, dan yang keempat bekerja dengan fokus upah surgawi bukan upah duniawi. Nah, mari saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selama kita hidup di dunia ini, mari kita bekerja untuk Tuhan melalui setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, seperti juga Tuhan mempercayakan atasan-atasan atau pimpinan-pimpinan kita. Kita melakukan, kita taat kepada mereka sebagai tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Dengan berbuat demikian, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan menerima upah kita di surga dari Bapa kita yang mengasihi kita. Karena itu sekali lagi, mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bekerja untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan dengan sikap hati seorang hamba, dengan motivasi menyenangkan Tuhan, dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, dan dengan fokus upah surgawi dan bukan upah duniawi. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.